الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya manusia yang disayang oleh Allah, bahwa sesungguhnya manusia yang masuk dalam surga Allah adalah orang-orang yang muttaqin. Sehebat apapun dirimu, setinggi apapun jabatanmu, tapi jika engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, jangan harap engkau akan disayang oleh Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Sebesar apapun kekayaanmu, walaupun langit, bumi, samudra dan semua gunung-gunung adalah milikmu, tapi jika engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka jangan harap engkau akan menjadi kekasih Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita orang yang biasa-biasa saja, walaupun kita rakyat jelata dan kita orang yang tidak dikenal di permukaan bumi ini, tapi jika kita termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka berbanggalah. Sesungguhnya engkaulah manusia langitan, engkaulah yang dikenal oleh para malaikat, dan engkaulah merupakan kekasih Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita, yang kita raih adalah ketakwaan. Mudah-mudahan yang hadir di masjid, di rumah Allah yang mulia ini termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini IKMI memberikan judul mempererat ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang bermakna persaudaraan. Kita baru saja selesai melaksanakan pilkada, memilih gubernur, memilih wali kota, dan memilih bupati di seluruh Indonesia, termasuk kita di Provinsi Riau. Ketika proses pilkada terjadi, maka terjadi hiruk pikuk, saling caci mencaci, saling menghina, saling memfitnah, saling menghibah. Bahkan selama ini sama-sama ngopi, berteman baik, bercerai-berai. Bahkan ada dalam suatu rumah tangga antara ayah, ibu dan anak berseberangan pilihan, beda pilihan, maka mereka terjadi perselisihan. Saudaraku ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Wajar kalau kita memiliki pilihan yang berbeda, tapi bukan membuat kita berpecah belah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilkada telah usai, dan secara sekilas bahwa kita sudah tahu siapa pemenangnya. Di dalam sistem demokrasi Pancasila, bahwa kalah atau menang yang kita dukung, maka wajib kita untuk taat kepada pemimpin yang telah terpilih. Begitulah sistem demokrasi yang terbaik. Jangan mentang-mentang itu bukan pilihan kita, langsung kita tidak mendukung pemimpin yang terpilih. Berarti kita tidak berjiwa besar.
Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menang bersyukur, laksanakan program-program yang dijanjikan, yang disampaikan pada kampanye. Yang kalah maka bersabar, karena kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Lakukan muhasabah. Mungkin hari ini Anda gagal, tapi mungkin Allah akan memberikan kemenangan itu di lain kesempatan. Dan mungkin kekalahan yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik menurut Allah. Yang kita minta dalam hidupnya adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Baik menurut kita belum tahu baik menurut Allah. Tidak baik menurut kita belum tahu tidak baik menurut Allah. Oleh sebab itu, mintalah yang terbaik menurut Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan karena proses pilkada terjadi perpecahan, masih terjadi perselisihan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, Al-Quran dan hadis, dan janganlah kamu berpecah belah. Kita semua ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah dibagi beberapa bagian atau kelompok. Yang pertama adalah ukhuwah nasabiyah, yaitu persaudaraan nasab atau keturunan antara ayah dan anak, itu nasabiyah. Bersaudara adik-beradik, saudara sepupu, dua pupu, itu sedarah yang tidak boleh kita lupakan dan wajib kita tolong menolong dengan keturunan-keturunan kita. Itu yang disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Yang kedua disebut dengan ukhuwah islamiyah. Selagi dia mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah saudara kita. Apakah mereka berada di Palestina, berada di Amerika, di Eropa dan seluruh benua lain di dunia ini, tapi ketika mereka seorang muslim, maka mereka adalah saudara kita. Apa bukti bahwa mereka saudara kita? Ketika saudara kita di Palestina dibombardir, banyak saudara-saudara kita yang meninggal mempertahankan agama dan tanah airnya. Kita tidak kenal dengan mereka, kita tidak tahu dengan mereka, kita lain bangsa, tetapi karena kita sesama muslim, maka kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Maka kita memberikan rezeki yang diberikan Allah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu bukti bahwa kita adalah bersaudara, walaupun mereka lain bangsa, walaupun dengan mereka lain suku, walaupun dengan mereka lain bahasa, tapi diikat oleh dua kalimah syahadat. Allah kita sama, Rasul kita sama, kitab kita sama, maka mereka adalah saudara kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu bangsa. Selagi masih kita satu bangsa di Indonesia, kita bersaudara. Bersaudara sebagai apa? Bersaudara sebagai satu bangsa. Kita tidak peduli dia orang Melayu, orang Minang, Jawa, Batak, Ambon, Bugis, Aceh. Selagi masih dia orang Indonesia, kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita satu bangsa, satu bahasa, maka mereka adalah saudara kita. Tidak boleh orang Riau mengusir orang Jawa, orang Jawa mengusir orang Batak, orang Aceh mengusir orang Ambon. Dimanapun bumi Indonesia, apapun sukunya, apapun bahasanya, maka kita boleh tinggal di bumi Indonesia. Karena apa? Karena kita bersaudara, saudara satu bangsa yang dinamakan bangsa Indonesia.
Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mempersatukan kita. Walaupun di Indonesia terdapat sekitar 1340 suku yang ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia terdapat sekitar 715 bahasa daerah, tapi kita dipersatukan oleh suatu bahasa yang disebut dengan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu disebut dengan bahasa lingua franca. Kemudian kita disatu oleh satu bangsa, kita satu bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Ketika Ambon dijajah, ketika Ambon disakiti, maka semua rakyat Indonesia bergerak untuk mempertahankan bumi Indonesia. Ketika Riau dijajah oleh bangsa asing, maka semua rakyat Indonesia merasa tersakiti, maka semua bergerak mempertahankan Riau, berarti mempertahankan bumi Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebut dengan ukhuwah basariyah, persaudaraan dengan sesama manusia. Nun, saudara kita yang di Afrika mungkin terjadi kelaparan. Kita beda agama, kita beda bangsa, kita beda suku, kita beda bahasa. Tapi mengapa kita masih menolong mereka? Karena mereka sesama manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita di bumi Riau ini, suku apapun dia, bahasa apapun digunakannya, dari bangsa manapun dia berada di Riau, tetap kita hormati dan kita saling sayang menyayang di antara sesama manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemerdekaan ini bisa kita isi pembangunan jika kita bersatu. Tidak ada membedakan antara suku dengan suku lain. Tidak boleh sesuatu suku itu yang harus menonjol maju, lalu mencampakkan, mengusir, membedakan suku-suku lain. Kita adalah bersaudara, saudara-saudaraku sekalian. Ketika kita sudah menanamkan bahwa kita ini adalah bersaudara, maka insya Allah bangsa Indonesia, khusus di Riau ini, maka kita akan maju, bisa mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah bersaudara. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik manusia adalah bermanfaat terhadap orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita bermanfaat terhadap orang lain? Siapa orang lain itu? Orang tua kita, saudara kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, guru kita, pemimpin kita. Sudahkah kita berbuat baik terhadap mereka semua? Ketika belum, maka wajib kita untuk berbuat baik terhadap mereka semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hashim adalah orang yang taat beragama. Setiap malam dia melakukan qiyamul lail, salat tahajud, salat 5 waktu di masjid tepat waktu. Dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berselawat. Lalu satu ketika berwudu, ketika subuh, dia berjumpa dengan sesosok manusia. Sosok itu membawa satu kitab. Maka Abu Hashim bertanya, kitab apa yang kau bawa itu? Yang kau bawa ini adalah kitab catatan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hashim bertanya, adakah namaku di dalam kitab itu? Maka dilihat lembar per lembar, tak ada nama Abu Hashim. Maka dia jatuh pingsan. Mengapa jatuh pingsan? Dia orang taat beribadah. Maka setelah bangun dia bertanya sambil menangis, mengapa namaku tidak ada dalam kitab itu? Aku orang taat beribadah. Maka orang itu bertanya, ternyata orang itu adalah malaikat yang menyamar. Dia berkata, Allah melarang aku menulis namamu. Kenapa? Karena engkau hanya melakukan hablum minallah,
dan engkau tidak melakukan hablum minan nas. Engkau taat kepada Allah, engkau taat beribadah, tapi sementara saudaramu, tetanggamu miskin, banyak orang-orang lain yang di sekitar engkau biarkan hidup dengan kemiskinan. Banyak saudara-saudaramu penuh dengan kemiskinan. Engkau sibuk memikirkan dirimu sendiri, tapi engkau tidak memikirkan orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jika ingin menjadi orang yang disayang Allah, jangan hanya melakukan hablum minallah, tapi lakukanlah hablum minan nas. Hubungan baik dengan manusia. Siapa itu? Orang tua kita, istri kita, anak cucu kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita. Berbuatlah terbaik terhadap mereka semua, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.